Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Tabi'in, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta teman-temanku kelas kewirausahaan A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Dewi Kusuma, NIM 2119193, akan mempresentasikan proposal usaha yang berjudul Pisang Coklat. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pisang coklat merupakan makanan kecil atau cemilan yang disukai oleh banyak orang. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang menyukai pisang coklat. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa menyukai makanan ini. Bahkan orang-orang barat juga telah jatuh cinta dengan pisang coklat. Harganya yang murah, terjangkau oleh banyak masyarakat, dan rasanya yang enak membuat pisang coklat ini menjadi salah satu peluang usaha bisnis kecil yang sangat menguntungkan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pisang terbesar di dunia. Pisang yang dihasilkan di Indonesia juga mempunyai rasa yang berkualitas dan beragam jenisnya. Pisang coklat akan menjadi usaha bisnis kecil yang menguntungkan sejak dulu dan mulai berkembang dengan berbagai rasa. Tidak hanya itu, pisang coklat dengan berbagai macam varian itu pun mulai diekspor ke mancanegara, terutama di negara-negara Asia lainnya. Banyaknya permintaan pasar dunia akan cemilan yang satu ini membuat alasan lain kenapa bisnis ini menjadi bisnis yang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk diperjualbelikan. Keuntungan yang mungkin diperoleh dari bisnis pisang coklat ini kemungkinan sesuai apa yang diharapkan sebelumnya. Di 5 tahun terakhir, penjualan pisang coklat beraneka macam rasa itu pun naik drastis hingga 75%, dan ekspor penjualan pisang ke berbagai negara di dunia, di negara Asia naik hingga 50% sejak tahun 2008. Kenaikan ini membuktikan bahwa bisnis pisang beraneka rasa memiliki peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Tidak perlu ada pembuktian lagi tentang keuntungan yang didapatkan dari usaha bisnis ini. Hasil survei juga telah membuktikan bahwa usaha bisnis pisang goreng ini memang benar-benar menguntungkan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari pengembangan proposal usaha piscok ini adalah memberikan nuansa yang berbeda kepada pencinta makanan bahwa di Indonesia memiliki beraneka ragam makanan yang lebih baik dari makanan bangsa asing, sehingga mereka akan menghargai makanan hasil kreativitas budaya Nusantara dan meninggalkan makanan-makanan cepat saji atau fast food. Dan ini juga untuk melestarikan makanan khas Nusantara sebagai ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia dan mencegah dampak negatifnya makanan cepat saji, dan untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Yang ketiga ada visi. Menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia yang mampu mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global. Yang keempat, misi. Dengan semakin bertambahnya suatu rasa dari sebuah makanan atau cemilan, maka pisang coklat beraneka rasa ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat para pencinta makanan kecil atau cemilan. Masyarakat pun ingin mencicipi atau merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Lalu, aspek pemasaran. Marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang dijual adalah pisang coklat, dan makanan ini merupakan makanan ringan yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan makanan selingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, price atau harga. Harga per satu pisang coklat itu sebesar Rp1.000 dan harga ini sungguh terjangkau. Yang ketiga ada place atau tempat. Dalam hal ini dilakukan penjualan di kawasan kampus dan juga menerima pesanan dari pembeli. Kedua ada peluang dari produk yang dijual. Yang pertama, karena pisang adalah buah yang sudah dikenal oleh semua orang, maka pasti banyak orang yang menyukainya. Kedua, harganya yang murah, maka dari kalangan apapun dapat membelinya. Ketiga, walaupun harganya murah, tetapi rasanya tidak kalah nikmat dengan kue-kue yang mahal. Maka dari itu usaha ini tidak pernah sepi pembeli.
Kemudian lokasi usaha. Lokasi usaha penjualan harus strategis. Kemudian metode pelaksanaan. Ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk makanan ringan ini yaitu yang pertama, menjual produk makanan untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, bahan produk yang higienis dan sangat terjamin. Yang ketiga, harga produk cukup terjangkau. Kemudian weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk makanan ini yaitu yang pertama, bersifat tidak tahan lama. Yang kedua, produk makanan yang mudah untuk ditiru jenis dan bentuk. Yang kemudian opportunity atau peluang. Yang pertama, tempat yang penuh strategis dan dapat dijangkau setiap masyarakat. Yang kedua, fasilitas yang cukup memadai dan mampu diperoleh secara tepat. Kemudian threat atau ancaman. Yang pertama, banyak saingan di luar sana. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga pisang coklat yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Kemudian bahan dan cara pembuatan. Pembuatan pada pisang coklat ini yaitu bahan-bahan yang diperlukan secara proses produksinya adalah sebagai berikut. Bahan yang pertama, 1 sisir pisang kepok, kupas kulitnya belah menjadi 4. Yang kemudian 1 bungkus lembar kulit lumpia siap pakai. Yang ketiga, susu coklat. Yang keempat, 1 butir telur ayam dikocok. Yang kelima, minyak untuk menggoreng secukupnya. Lalu cara membuatnya. Yang pertama, masukkan 1 bagian pisang ke dalam selembar kulit lumpia. Kedua, tuangkan susu coklat sampai merata. Yang ketiga, tambahkan 1 bagian pisang lainnya agar coklat berada di tengah-tengah. Yang keempat, gulung kulit lumpia hingga pisang terbungkus rapi oleh seujung lumpia dengan telur ayam yang sudah dikocok agar tidak lepas. Yang kelima, goreng pisang yang sudah dibungkus kulit lumpia ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Yang keenam, jika kulit lumpia sudah berwarna kuning kecoklatan atau matang, angkat dan tiriskan. Ketujuh, piscok siap untuk dihidangkan. Kemudian perencanaan keuangan. Biaya variabel atau variable cost per hari. 1 pisang, 1 sisirnya 8.000. 2 susu coklat 1 kalengnya 8.000. 3 kulit lumpia 1 packnya 25.000. 4 plastik 1 packnya 5.000. Telur 1 butir Rp2.000, minyak goreng 2 liter Rp21.000. Biaya totalnya yaitu Rp69.000. Pendapatan, omset per hari 1000 kali 100, Rp100.000. Laba per hari atau profit Rp100.000 dikurangi Rp69.000 yaitu Rp31.000. Laba per minggu 6 kali Rp31.000 sama dengan Rp186.000. Laba per bulan 4 kali Rp186.000 sama dengan Rp774.000. Kemudian kesimpulan. Demikianlah proposal bisnis ini saya buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Dan tidak pula saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Merupakan tahap awal. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak karena proposal ini merupakan tahap awal saya dalam memulai usaha pisang coklat ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Segala saran dan kritik kami harapkan dari semua pihak karena kami menyadari bahwa proposal saya masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.